4 pertandingan ini kita udah pernah bahas, riskan sekali kalau dia mengambil egoismenya dia sebagai saya mau rombak total. Tapi 2 match ini nggak bisa rombak total, yang ketiga mungkin masih tapi bisa. kecil-kecil kan. Minor, abis itu rubahnya. Selamat datang di Versus. Selalu menghadirkan pundit-pundit berkelas internasional dan juga apanya yoi? Internasionalnya. Siapa lagi kalau bukan ada Mamat Al-Katiri. Apa tuh? Mokel apa tuh mokel? Mokel apa? Modal. Oh, mokel. Puasa iya batal. Bahasa gaulnya. Bahasa gaul. Lu nggak gaul ya? Enggak sih. Kalau udah bahasa udah enggak sih, udah enggak. Dan sebelah kanan saya ada Koci. Mokel juga nih. Ya, bukan mokel. Orang nggak puasa. Oke, kita akan melihat dan juga menyaksikan kira-kira statement apa dan analisa apa yang akan jadi perdebatan untuk episode kali ini. Tapi yang jelas saya punya informasi yang tidak perlu kalian debat. Karena Sobat Sporty, sebelum lanjut ke topik utama kita, ya, ini akan kasih informasi, udah pada tahu belum? Kalau Aqua sekarang hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya. Keren banget kan buat kita yang mendukung Timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung Timnas dengan yang terbaik. Mantap. Nah kalau ngomongin yang terbaik, ini adalah sebuah pertandingan yang kita nanti kita tunggukan apakah hasilnya akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Water break. Bukan dong. Nanti tuh water break, sabar. Mentang-mentang sudah bisa nggak ditukar water break mentang-mentang dulu? sudah kalah terakhir. Saya mau membalikan keadaan. Mau coba diubah skema acaranya. Tapi kalau untuk hari ini kita tidak akan pernah mengubah karena temanya adalah melawan Australia. Ujian pertama bagi seorang Patrick Kluivert. Akan seperti apa hasilnya? Kali ini kita bahas bersama Koci dan juga Mamat. Nah, sebelum kita melempar pertanyaan kedua narasumber, saya ingin memberikan fakta-fakta. Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 jam 4 sore. Dan ini merupakan pertemuan kedua Indonesia dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 pada pertemuan pertama di GBK 10 September 2024 lalu. Indonesia sedikit diuntungkan dengan badai cedera yang dialami oleh Australia. Ada Cirkati, betul Cirkati dibacanya, Alejandro Cirkati, Parma, posisi back, ada Sotar, Leicester City, back juga, ada Jordan Boss, lalu ada Nestroy Irankunda, lalu juga ada Cameron Burgess. Nah ini dia pemain-pemain yang dipastikan tidak tampil bagi Australia. Namun di sisi lain Indonesia kehilangan juga punggawanya yaitu ada Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner karena terkena akumulasi kartu yang tidak bisa main bagi kedua pemain ini. Baik, langsung saja teman-teman. Ada pernyataan atau pertanyaan dari data-data yang tadi saya bacakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saja. Ya. Ini ada recap poin dari versus episode kita sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Ini ada Koci, ada Mamat. Australia away. Draw, Mamat kalah. Dengan Bahrain di home. Koci bilang bakal menang, Mamat juga bakal bilang menang. Lawan China di home, Koci bilang menang, Mamat bilang menang. Jepang away, kalah dua-duanya. Jadi yang membedakan tebakan kalian itu adalah Australia aja nih. Koci bilang draw, Mamat bilang kalah. Ini padahal partai away. Ada yang mau diubah? Koci ada yang mau diubah? Ubah. Karena badai cedera Australia. Australia 6 pemain intinya tidak bermain.
Dan 3 pemainnya di lini Oke. belakang. Oke. Lini belakang 3-tiganya tidak bermain. Alasan. Ya udah, silakan kalau mau diubah apa. Draw. Alasan. Ya, sama itu sih. Draw. Menang dong. Gua kalau rubah. berani. Apa? Menang. Ah, Oke. sama gua sama lu. Saya draw. Lu draw, Koci Draw. menang. Oke, Ya. Koci juga mau diubah, menang. Berarti Koci menang, Mamat draw. Ini yang membedakan tetap. Berarti pertandingan lawan Australia. Kenapa draw? Kan saya awalnya prediksi kalah. Iya. Tapi Australia lagi terpuruk. Terpuruk. 6 pemainnya cedera. Nah, Iran Kunda striker oke. utama mereka, Iya. winger utama mereka, dibeli Bayern Munchen, dipinjamkan ke Swiss. Cedera 3 pemain tulang punggung di Iya. lini belakang dan termasuk Burgess terakhir di Ipswich cedera. Cedera. Jadinya sulit sekali Oke. untuk mereka tidak kebobolan dari kami, sehingga mereka mencetak gol tapi kami juga mencetak gol. Oh gitu. Jadi imbang. Imbang. Gak kayak Koci. Juve ya. Hah? Kebobolan 4 cetak 0. Saya kebetulan nggak lagi bisa suka, balas. Saya lagi suka Udinese. Sama-sama hitam Agak-agak putih. hitam Iya, putih. iya, iya. Iya. Kenapa nggak sekali Newcastle aja? Enggak, Inggris kan. Ini Itali, tetap Itali. Oh, Itali. Tetap Itali, hitam putih. AC Siena juga. Koci, kenapa Koci bisa memberikan analisa lawan Australia kita bisa menang? Gue sih nggak ngelihat Australia cedera atau enggak ya. Gue lebih lihat pemain kita bertambah pada saat kita ini sebelum kualifikasi dimulai kalau nggak salah ya. Apa tuh? Betul, betul. Kita Apa, tebak-tebakan prediksi ini? Iya, Iya. prediksi ini. Iya kan? Iya. Nah sekarang setelah 6 pertandingan pemain kita itu kan bertambah terus. Iya. Dan gue merasa dalam 6 pertandingan ini kita cuma sekali menang. Itu karena kita menurut gue bermain melawan natural kualitas kita. Jadi kalau dengan pelatih baru bermain sesuai dengan kapasitas pemain kita bisa menang. Kenapa enggak? Apa yang perlu dimaksimalkan dalam melawan Australia ini, Coach? Bermain rapat antar lini, banyak kombinasi, sirkulasi bola cepat. Lo akan create peluang, yang penting peluang dulu dan tinggal finishing aja gimana. Mamat? Ya, lawan Australia di pertandingan pertama kita sudah sama-sama prediksi Australia ini kan gaya mainnya crossing ya. Tapi jangan lupakan juga Australia juga ganti pelatih. Iya. Australia tidak bermain dengan pelatih lamanya yang crossing. Iya. Ya, dia udah bermain dengan pelatih baru yang dimana lebih ball Direct. possession, direct. Makanya Iran Kunda malah di pelatih ini inti, tapi ternyata cedera kan. Mereka main lebih direct, andalkan kecepatan, 1-2 sentuhan. Nah, kita main menyerang boleh-boleh saja, sangat boleh karena di lawan Australia yang pertama, seandainya kita keluar dan ya itu faktor lapangan juga sih berpengaruh waktu itu ya. Ya. Lawan Australia itu parah banget sih. Nah itu kalau seandainya kita main lebih direct, sebenarnya Australia juga keteteran. Mereka itu tipikal punya pemain gede, besar, ya Harry Souter dan lain-lain itu besar sekali, tapi lamban di lini belakang. Harusnya dimanfaatkan oleh Ragnar beberapa kali kan. Tapi kan gagal mencetak gol waktu itu Ragnar, kita masih ingat 2 peluang bersih. Nah itu yang kali ini kita harus bisa main lebih cepat lagi sih. Lebih cepat untuk mengantisipasi serangan mereka. Karena mereka tuh main pelan dari bawah. Jadi kalau kehilangan bola harusnya kita lebih bisa press. Bola-bola atas akan menjadi ancaman nggak, Coach, buat Indonesia? Enggak lah. Nggak ada. Enggak. Lu di belakang ada Ijes. Ya. Itses, Hilgers, Dix. Belum pas. Kemungkinan apa yang akan Benar, waktu lawan Australia itu Martin Paes sudah main belum? waktu lawan? Kan penyelamatan Udah dia ya? beberapa kali. Udah. Dia mulai lawan Saudi kalau nggak salah ya. Saudi ditandang. Iya. Iya. Itu match pertama dia ya? Iya. Oke, Saudi ditandang, abis itu Australia di sini dia udah main. Oh, oke. Apa yang harus diwaspadai Indonesia, Coach? Dengan permainan Australia yang kemungkinan ya dia juga pasti akan ngambil poin juga dong. Counter. Counter Australia. Itu harus diwaspadai. Pemain yang mungkin menakutkan untuk pertahanan Nggak ada. lawan? Mana Nggak ada? Nggak ada. Jadi Kita main itu skema, main sistem. Gini. Gue nggak begitu paham sepak bola Asia ya. Gue nggak pernah ngikutin. Tapi kalau kita lihat data, Australia sering masuk Piala Dunia, almost selalu Jepang, Korea, Iran, Saudi terakhir masuk. Jadi berdasarkan di atas kertas, oh ini ngeri. Oke? Ya. Setelah 6 pertandingan, menang sekali, selisih cuma 1 poin sama Australia. Ya, Australia 7 ya. Ya, jadi nggak jago-jago amat ini yang disebut Australia, Saudi, dan lain-lain. Kecuali Jepang. Iya kan? Kecuali Jepang.
Tapi kita udah berdua prediksi bahwa Iya, Jepang akan sapu bersih, oke? Tapi Jepang Forget it. imbang Forget sekali Jepang. lawan Australia. Iya. Forget Jepang, oke, akan sapu bersih rank 1. Oke. Artinya dengan sekali menang aja kita selisih 1 poin, kita bisa melawan tim yang di atas kertas ngeri. Oke. Kedua, yang menurut gue selama 6 pertandingan ini kenapa alasan gue minta salah satu pelatih diganti? Karena menurut gue kualitas pemain kita nggak dimanfaatkan. Ya. Oke. Datanglah pelatih baru yang harusnya bermain berbeda, bisa memanfaatkan kualitas sesuai dengan kebiasaan mereka, filosofinya sama. Ditambah beberapa pemain baru yang datang, harusnya kita lebih kuat. Itulah kenapa bilang, kenapa kita harus seri atau kalah? Kenapa kita nggak menang? Sama kayak lawan Saudi, semua orang bilang, wah Sri bagus, termasuk Mamat. Gue bilang enggak. Enggak, gue bilang menang kalau gue. Gue bilang menang. Gue menang. Lu bilang Pertama. seri. Ya, enggak Iya, yang di kandang. Yang di kandang. Di Indonesia. Lu Oh, bilang iya. seri. Iya. Gue bilang enggak. Di Dedi gue juga bilang, kenapa nggak bisa menang lawan Saudi? Emang sehebat apa Saudi? Dan terbukti bisa menang. Karena sistemnya dirubah lagi kan. But that's okay. Kita harus lihat 3 match ke depan dan semua orang paham, di pelatih dan pemain sangat paham, ini 3 final yang harus mereka hadapin. Iya. Every single match-nya Iya, final ya coach. iya. Dan sekarang tergantung pilihan. Lu menurut lo ini Australia yang terjelek nggak sih coach? Iya. Iya kan? Iya. Ya, maksud gue ini juga. beda sama Australia. Tapi Harry Kewell. tapi ya itu udah Viduka. maksudnya overall ya. Iya, overall. overall. Iya, tapi lagi-lagi mereka juga berubah. Iya. Itu yang harus kita antisipasi. Mereka tuh berubah dari pelatih lama. Iya, tapi perubahannya belum tentu lebih bagus juga. Iya, iya. Kalau lihat Australia terakhir di Piala Dunia Qatar main kan, Iya. itu banyak pemain nggak main lagi di situ Iya. di Australia ini. Jadi Australia ini tambah jelek. Maka dari itu setelah 6 pertandingan di mana lu bisa raih 18 poin total, selisih cuma 1. Cuma dapat 7 poin, kita 6 poin. Jadi gue nggak ngelihat kenapa kita nggak bisa menang. Bukan pasti menang ya, enggak. Tapi definitely kita punya peluang untuk menang. Dalam kondisi saat ini dengan bertambahnya pemain-pemain timnas Indonesia, ya senjatanya Patrick Kluivert atau senjatanya timnas Indonesia, boleh dibilang nggak sekarang kondisinya Indonesia dengan Australia sama nggak sih? Sama. Iya kan? Betul. Jadi udah 50-50 nih. Ya. Australia udah nggak jadi tim yang atau negara Nggak, superior lagi untuk nggak. ngalahin Indonesia dengan Enggak, mudah kan? sama sekali enggak. Ya kan hasil di GBK udah menunjukkan memang kita imbang. Itu pun kita main terlalu bertahan menurut gue. Dan faktor lapangan parah banget. Betul, setuju. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Karena beberapa kali kita bisa coba counter, tapi ya itu umpan Tom Haye nggak sampai, Ya. umpan Jenner nggak sampai karena faktor lapangan. Dan kalau lu lihat mayoritas pemain kita yang akan main nanti di Australia, mereka bermain di luar Indonesia, mayoritas di Eropa, kecuali Sandy main di Jepang. Oke. Artinya lapangannya bagus semua di Eropa. Nanti mereka sudah biasa dengan lapangan bagus di Australia. Seperti kita main ketika lawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Ya. Kan kita counter kita sampai Ya, tuh, cuma menyelesaikan peluangnya Ya. yang kita kurang kan waktu itu. Tapi 1-2 umpan direct ke depan cukup mulus karena lapangannya mulus. Berarti artinya udah seharusnya tidak ada kendala nih. Minim lah untuk Kendalanya cuma teknis. satu. Mereka belum pernah main bareng. Itu dia, itu yang tadi saya tunggu Nggak di bawah pelatih ini. Waktu latihan cuma 2-3 hari. Coach, lu kan pernah megang timnas ya meskipun ini perbandingannya nggak apple to apple ya, Iya. lu futsal gitu. Iya. Biasanya seorang pelatih melakukan apa untuk menyatukan chemistry di waktu yang sangat singkat? Susah. Yang lu lakukan hanya non teknis. Contohnya, Ya, lu ngomong dengan semua pemain. ngobrol, bonding banyakin. Bonding banyakin. Kita main seperti ini nih. Terus lu masukin pemain-pemain yang inti sama junior digabung biar yang junior lebih nyaman. Bonding itu dikasih kebebasan kayak kalian silakan kalau mau keluar biar fresh. Ada waktunya. Ya. Atau Dia mikirnya emang keluar mulu nih. Nggak, bukan. Ini Nggak, bebas, bukan ke situ, aku bukan ke situ. bebas. Bukan ke Ayo situ. kita hang out. Ayo kita Bukan gaul. ke situ, Bukan ke situ. arahnya. Karena ada pelatih sebelum match lawan Atalanta, disuruh pemainnya keluar silakan. Dibantai. Enggak. Silakan kumpul sama keluarga masing-masing, bukan bonding ya. Gue Iya, rasa nggak ada masalah itu. Iya, benar. Gue rasa pemain gini, yang lu
yang lu hadepin ini kan manusia, bukan robot. Ya. Dan setiap manusia kan punya cara yang berbeda untuk nyaman. Sekarang kalau lu diberi kebebasan, tergantung personnya mau ngapain. Ada yang kembali keluarga, ada yang sama temen-temennya, ada yang mungkin di hotel, nggak ada yang tahu. Ini gue cuma sekedar sharing aja ya. Kalau untuk film, workshop, menyatukan chemistry di waktu yang sangat singkat, itu salah satunya benar kayak Mamat bilang. Tapi lebih mengerucut lagi. Lu keluar tapi nongkrong sama-sama. Ya, Bareng bisa, sama-sama. bisa. Lu hangout sama-sama. Untuk Artinya menyatukan diatur chemistry. oleh manajemen. Betul, Pelatihan ini betul. kan kalian. Kita keluar aja tapi Iya, bareng-bareng ya. Tidak bareng-bareng. boleh masing-masing. Tidak boleh Nah masing-masing. yang klub hitam putih itu masing-masing. Berarti besok Biasanya kita gitu, Coach, happy-happy. kalau dong. film, Coach. Gue sih dulu kalau gue dapat, gue kan 5 tahun dirtek di Elektrik PLN. Kalau dapat pemain baru, gue kasih instruksi ke pelatih. Awal 5 kali latihan, 10 kali latihan pertama, main game. Oh, main game. Main game, Oh, iya. biar mereka klop. Bercanda. Iya. Ya, ya. Canda. Jadi pembagian kamar di hotel, anak baru sama senior, baru senior. Oh, itu juga penting ya. Jangan senior gitu, ngerti? Iya, Lu- iya. Makin ngeblok kalau Iya, kayak gitu iya, ya. iya. Jadi banyak hal yang lu bisa lakukan, dan ini yang dilakukan oleh Patrick, Alex, Gerald sama Denny. Denny. Ngobrol ke pemain semua. Mereka kan udah Ketemu. kemana-mana kan, ketemu ngobrol. Pasti obrolannya, lu pengen main dengan sistem apa sih? Menurut lu yang terbaik dengan pemain yang teman-teman lu yang lu udah kenal. Satu bilang ini, sini bilang ini bilang ini. Posisi yang lu paling suka apa? Ini bilang ini. Dirangkum semua kan. Tapi itu baru sekedar pertanyaan ya, Coach. Nggak Betul. bisa, karena nggak ada latihan kan. Iya, jadi nanti keputusan tetap di tangan pelatih. Oh iya. Dan seperti yang lu tadi di episode sebelumnya lu sebut, jangan kayak Amorim atau Erik ten Hag, kayak Arne Slot. Rombak kan cuman praktis, Endo digantiin Gravenberch, lainnya sama semua. Minor lah ya, Coach. Minor, iya. Dan ini juga terjadi minor, makanya pemain yang diambil juga ya itu aja. Nanti setelah China 2 match mereka lihat mungkin ada perubahan yang lebih signifikan. Sebenarnya kalau kita mau melihat tim ini berubah secara total di bawah kepelatihan ini ya, Iya. kita akan melihatnya itu di jangka panjang. Di jangka panjang itu Iya. after Juni mungkin. After Juni. After Juni besok ya. Jadi 4 pertandingan ini kita udah pernah bahas, riskan sekali kalau dia mengambil egoismenya dia sebagai saya mau rombak total. Tapi 2 match ini nggak bisa rombak total. Yang ketiga mungkin Iya, masih tapi bisa. kecil-kecil kan. Minor, Iya. abis itu rubahnya Iya. baru signifikan gitu. Entah nanti round 4 atau lolos langsung Piala Dunia, nanti itu baru kita kelihatan Berubah lagi. filosofi dari pelatih tersebut gitu. Cuma kan masalah yang kita hadapi, itu masalah yang Australia juga hadapi. Merubah pelatih, tim kepelatihan, kan sama juga. Pemain, dia harus panggil pemain baru dari 6 pemain inti yang nggak main. Kan harus Iya. berubah juga. Iya, Bagaimana betul. cara main dia mau terapkan yang dari dulu pelatih yang itu tuh siapa tuh? Pelatihnya yang diprotes satu stadion di Australia, mainnya crossing terus. Dan itu kan udah keprediksi mainnya Australia waktu main di kita ya. Yang harus dijaga ya Godwin. Ya Godwin itu akurasi umpannya bagus, tapi kan di press terus tuh. Waktu itu kan kita main low block Iya. dan di press terus tuh sayap-sayapnya akhirnya Nggak, tidak bukan sampai. waktu itu, kita selalu main low block. Iya, tapi waktu itu dia 2 orang untuk jaga sayapnya gitu. Iya. Kalau di waktu lawan ini kan Ragnar masih dilepas ke atas, ini juga turun ke bawah karena memang mainnya crossing, tapi ini kan berubah dia. Nah, berubah ini bisa nggak diadaptasi oleh pemain-pemainnya? Jadi kita punya hal yang sama terjadi dengan Australia sebenarnya. Jadi kita bisa manfaatkan, bisa banget. Nah, di melawan Australia ini dengan skuad yang memang dimiliki sama Patrick Kluivert dan sudah melakukan keputusan diambil pemain-pemain ini, yang lu harapkan Koci dan juga Mamat Indonesia bermain seperti apa Menyerang. selain menyerang dengan cara 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1 lebih make sense. Lebih make sense. Karena main dua DM. Gue itu berapa kali nonton Tom di Almere ya. Dia itu di belakang. Di belakang. Enggak ke Di depan. playing. Ya, di playmaker.
Jadi nggak, kalau nyerang dia biarin aja. Biar kalau diserang balik ada covernya. Covernya cepat. Ya, tapi Tom juga kita nggak bisa berharap terlalu lebih untuk bertahan. Iya. Fase Dia- pertahanan. Karena Kita nggak fisik bisa ya? berharap Iya. Tom transisi. Betul. Yang dia lakukan di 3-4-3, makanya dia menit 60-70 habis. Ya, dia disiplin aja ya, Coach, ya, di satu itulah yang sisi. gue sebut, lu harus bisa manfaatkan kapasitas pemain, dan itu tidak semuanya terjadi di pelatih sebelumnya. Karena banyak transisi. Ngerti nggak? Nah, sehingga kualitasnya Tom yang distribusi passing itu berkurang. Nah, kalau dia dengan di samping Joey Pelopesi, minimal kalau dia ke depan kehilangan bola, nggak usah sprint langsung ke belakang karena masih ada Joey. Tuh. Kalau Kalau lu, Mat? kalau saya sedikit berbeda dengan coach ya, di menyerang ya kita butuh poin lah. Ibaratnya kalau kita menang lawan ini kan kita di atas Australia, udah pasti gitu. Tapi harus secara cerdas sih. Kita tidak bisa all out. Ya all pasti. out. Gak ada yang bilang all out kan? Iya. Kan maksudnya gua nggak bilang kita- all out juga. Iya makanya saya tambahkan sedikit. Kita tidak bisa all out gitu. Kalau saya adalah untuk mengantisipasi direct footballnya dan kecepatannya Australia, ya, kita harus press. Dan itu kita nggak bisa tunggu di bawah. Pressnya tuh di atas gitu. Tapi ketika kita pegang bola, kita nggak bisa ceroboh untuk langsung Bermain gerasak gerusuk ya. Iya, untuk langsung kita ikutan direct juga. Akhirnya kita terbawa permainan Australia. Jadi harus betul-betul diatur, tapi garis pertahanan harus Tetap disiplin. tetap naik dikit sih. Tetap kalau naik. saya, iya. Oke. Sehingga penghubungnya itu jelas. Tom Haye di tengah yang maksud coach tadi. Kalau babak pertama deadlock, kira-kira harus ada perubahan Deadlocknya signifikan karena nggak? apa dulu? Ya, Kita mungkin harus skemanya nggak berjalan, Kalau malah seandainya- justru kita justru keserang lebih banyak. Dan mungkin kita Ya kebobolan. nggak bisa lo bilang karena deadlocknya itu di posisi mana. Iya, kita nggak tahu. Sekali lagi yang lo hadepin adalah pemain. Di mana mereka bisa perform jelek. Ya. Semua pemain bisa itu. Asumsi back kiri jelek, ya lu tinggal ganti. Jadi deadlocknya itu apa? Apakah pemain nggak perform atau sistemnya nggak perform di mana pemain nggak nyaman? Itu di babak kedua atau dengan pergantian pemain selalu bisa dilakukan. Atapah ketinggalan, contoh lu bisa main oportunis 4-4-2 atau 3-5-2, pasang 2 striker, main crossing bisa juga. Atau lu mungkin unggul terlebih dahulu. Apa yang lu incar bisa juga pada saat lu unggul 2-0 di babak pertama, lu lebih bertani incar Turun counter dikit, attack. ya. Ya. Main di babak sini nggak terlalu low block karena gue nggak percaya dengan low block ya. Semua bisa terjadi. Jadi lu nggak bisa tahu pergantian di mana. Lihat itu semua situasional. Situasi di Itu makanya itu kita reading nggak the bisa. game ya. Reading the dibutuhkan. game itu penting Iya, penting. dan Alex Pasor tahu apa yang dia harus lakukan. Iya, karena kita Australia kita juga nggak bisa tebak terlalu Iya, benar. nggak bisa terlalu tebak. Iya, karena ini sama aja. Siapa sama tahu kita. mereka lagi nyaman, lagi main bagus daripada main-main sebelumnya main bagus banget. Iya, karena mereka juga mengincar urutan 2 karena Iya. jarak dengan Arab Saudi dan Iya. kita juga mereka butuh itu Iya. kan. Kita nggak tahu, kita misalnya lah taruhlah, oke kita ball positionnya di kita ya. Iya. Kita yang harus kuasai pertandingan. Sementara kita dapat kasus kayak misalnya Bahrain. Iya. Kita di press dulu. Ternyata babak kedua Bahrain habis. Iya. Kita yang balik keadaan. Nah kan berarti Nggak ini tahu. udah habis Iya. nih Iya. Australia. Kita yang harus naik gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu untuk apa yang terjadi di babak pertama. Itu bisa terjadi dalam match. Selanjutnya. Instruksinya harus ada plan A, plan B, plan C. Dan kita harus lihat apa yang terjadi. Nah, kira-kira- Bisa nggak merubah sistem dalam Iya, berjalannya iya, pertandingan? Biasanya kan kalau di sebelum-sebelumnya dengan Calvin bermain lebih di atas, ya kan. Awalnya dia di bawah gitu. Sisi kiri lebih banyak disuruh strike yang untuk isi cover di situ atau Ragnar cover di situ. Calvinnya stay gitu. Tapi ketika fase menyerang udah kita deadlock nih. Iya. Calvin yang harus Ya. ke atas. Ke gitu. atas. Iya. Ya. Seberapa cepat coach Patrick Kluivert ini bisa memberikan materi taktikal ke tim kalau menurut lo dengan situasi begini? Kalau harusnya cepat karena mereka kalau main 4-3-3 harusnya cepat karena pemain ini mayoritas sudah biasa dengan 4-3-3 Dan bahasa tidak ada kendala. dan bahasa nggak ada kendala dan budaya sama, bukan hanya bahasa, budaya. Jadi untuk menyampaikan gampang, paham apa yang diinginkan oleh pelatih, itu penting banget. Jadi bukan hanya kendala bahasa tapi budaya. Lu bisa bahasa Inggris, lu ke Bronx belum tentu lu paham apa yang mereka maksud. Karena budaya. Karena budayanya, gaya mereka, it's about culture. Kayak Jude Bellingham dengan wasit.
Kayak Jude Bellingham dengan wasit. Wasit itu gue yakin bisa bahasa Betul, Inggris, cuma iya. tapi kayak dia nggak ngerti Iya, budaya. Iya, budaya Inggris. Kata Iya, F-wordnya itu buat fuck apa? off itu biasa di Inggris. Itu dia. Gak akan dapat kartu. Dia pikir fuck you. Iya. Ini masalah budaya Iya. gitu. Makanya lu harus nonton interviewnya Denzel Washington kan, yang dia bilang kenapa dia ambil director orang kulit hitam. Iya. Karena budaya untuk membuat tentang slavery, Slave, ya. film tentang perbudakan. 12 slave ya. Lebih masuk, ya. Lebih masuk kalau budaya sama. Dia bilang director orang kulit putih yang hebat banyak banget. Banyak, iya. Tapi it's about culture. Itu yang netizen 78 nggak Itulah, paham. itulah yang kakak bos gak ada yang bisa. Iya. Loh, Gak ada yang sama. Film Sama kayak- film-film timur banyak, tapi gak iya, akan film mendapat kayak sisi. Kakak Bos ini kenapa yang main orang-orang timur? Karena culture-nya. Iya. Dan yang Sutradara. ngedirect juga orang timur. Ya, gua Iya. nggak tahu kalau Ari sutradara. Kriting. Ari Oh, Kriting. Ari, Sutradara iya, iya. Ari Kriting. Nah kalau Ari kan timur, ini masalah culture. Kita bisa berkomunikasi, tapi belum tentu gue paham culture-nya Mamat. Walaupun temen gue di Belanda banyak yang dari timur, tapi Beda. kan ya Udah beda. it's just different, ngerti nggak? Jadi penting ya? Culture itu penting. Jadi menurut Coach ini akan menjadi sebuah keuntungan buat Patrick Kluivert mentransfer knowledge tentang taktikal ke tim. Gini ya, Nu. Karena memang tidak ada kendala untuk masalah Gue bahasa. itu sempat bicara sama Erick Thohir one on one. Kok lu nggak ngajak kita? Ya. Enggak, karena gue diundang sendiri berdua. Nggak diajak, Man. Enggak. Aku juga diundang, Bos. Enggak. Tapi ditolak. Enggak. Enggak, bukan yang Iya, iya, rame-rame. tahu. Yang sendiri berdua. Ini minta diundang mulu. Kok langsung diundang aja suruh nih. Pak Erik ini minta bahas diundang. soal pelatih, kita brainstorming aja waktu itu, nggak ada keputusan atau apa. Salah satu yang kita bahas yaitu apa yang terjadi kalau pergantian pelatih. Gue bilang di atas kertas ini plus poin, tapi kalau gagal, kalau gagal, Pak Erik jadi korban. Dan Pak Erik jawab, saya siap pasang badan untuk timnas. Jadi semua yang dia lakukan itu demi timnas dan gue dukung, bukan karena gue basernya, karena gue nggak pernah dibayar, oke? Tapi gue setuju dengan pemikiran Erick Thohir. Itulah kenapa gue dukung. Jadi nggak ada bayar-bayaran atau apa, murni karena gue juga merasa setelah 6 pertandingan, gue merasa ada yang salah ini dengan tim ini. Bukan kualitas pemainnya, tapi gue merasa mereka bermain against their nature, melawan alamnya. Kayak ada culture shock ya, Coach? Iya, ada perbedaan culture, ada perbedaan sistem banyak dan ini dikurangkan. Makanya bukan pelatih sebelumnya jelek, sama sekali tidak. Iya. Tapi hanya meningkatkan probabilitas untuk lolos dan itu gue setuju. Makanya gue dukung. Mat, Gimana, Mat? menurut lo, Mat, apakah dengan hasil pertandingan nanti nih yang sebentar lagi akan dilangsungkan, peluang Indonesia berapa persentasenya? Lah peluang Indonesia mah lihat Bukan pertandingan ini Indonesia menang Australia. atau kalah. Kalau Ya. saya 50-50, makanya saya bilang pilih draw. 50-50. Karena yang tadi saya bilang, saya mau jelaskan, ini betul, tim ini naik kualitas. Iya. Tim ini naik kualitas dengan pemain-pemain baru yang datangkan. Kita nggak ada ujung tombak, Ole udah datang, masuk. Iya. Kita nggak ada winger selain Ragnar. Yang sebelah kiri ya, udah ada Jen. Ya. Jen masuk. James. James. Jane. Dan James. Dean kan? Dean. Pusing banget tuh. Untung gak ada kacang lagi lo. Dean. Si Dean ini, Udin ini udah masuk gitu. Artinya secara kualitas tim Iya. pasti naik. Pasti Iya. naik. Di tengah kita tuh stuck di Jenner, Haye sama Joey. Nathan Nathan, kan. ya, Sebelumnya ya, kan. ya, ya. Ricky cadangan. Ya. Sekarang ada tambahan Joey. Ricky Ya kan? dipanggil. Oh dipanggil. Panggil. Kabuaya masuk. Masuk. Kita ada sekarang ketambahan Joey. Joey. Nah, jadi secara kualitas tim naik. Tapi lagi-lagi gitu, sepak bola itu kita nggak bisa bilang kita nambahin kualitas tim, nambahin kualitas pemain langsung jadi. Langsung jadi, betul. Kita nggak bisa bilang begitu karena kepaduan mereka ini Belum gitu, tentu. belum tentu bisa menyatu. Tapi Tapi ini adalah ujiannya untuk kan. meningkatkan probabilitas biar cepet gel, diambil pemain-pemain yang culture-nya sama. Iya karena memang secara akta di lahirnya juga sama gitu loh maksudnya. Betul. Rata-rata keturunan Betul. Indonesia ya dari Belanda kan. Betul. Nah jadi ya
kita akan pusing dengan kayak akan langsung lebih bagus apa enggak gitu. Itu tuh pusing tuh karena belum tentu mereka padu. Iya. Gitu. Nah, tapi kan tetap ada peluang kan kalau nggak padu. resikonya betul peluang untuk tidak padu juga ada. Masih ada, kan? betul. Nah, resikonya itu adalah di Patrick Kluivert Anda di hire Untuk itu tuh untuk memadukan ini. Kalau Iya. tim ini nggak bisa padu, Anda gagal Betul. sebagai pelatih. Iya. Betul. Nah, ini pertarungan dia sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak fair untuk dinilai dalam satu match dong. Iya. Saya juga Iya belum kan? bilang Thiago Motta Iya. out kan. Iya. Coach itu tunggu akhir musim. Nggak Udah- bisa gitu. Tapi udah kan berapa match tuh Thiago Motta? Thiago Motta 12 kali menang, 13 kali imbang, 2 kali kalah. Berarti berapa tuh? 26, 27. Kalau kalian bermasalah nggak ketika nanti starter ini yang akan diturunkan adalah pemain-pemain e-board semua? Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kan kemarin juga sisa 1 apa 2 ya lawan Arab Saudi juga. Iya. Udah Ridho sama Marcelino kan. Iya. Sisa itu. Nggak ada masalah. Kan mereka paspor Indonesia udah. Nggak ada Jangan pancing kita perbedaan perdebatan lagi. ke arah sana lagi Ya ini. kan Suka saya kan manja. cuma nanya. Udah selesai. udah Dari ke kapan? Dari ke kapan? water break aja mau Udah. gua. Gini aja terakhir. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan ini? Ya cetak gol lebih banyak daripada Australia. Lu kebobolan 3 cetak 4 gol you still win the game. Tidak Titik. valid, tidak valid. Ya udah valid ya. Itu sabdanya dia dari Kita dulu. pernah cetak 6 gol dan kita kalah lawan Qatar dulu. Yohanes Pahabol siapa Pahabol 3 gol, Pahabol. hat-trick 15 Iya, menit. iya. Tetap kalah karena Qatar Oh iya? 7 Qatar Jadi 7. kita mau cetak berapa banyak Iya, kalau iya. pertahanan berantakan. Nah, itulah. 7-6 bayangkan. Lu boleh kebobolan 3 lu cetak 4 gol you still win the game. Udah itu aja. Keseimbangan permainan Tidak. diperlukan. Tidak, ya, kalau guys, ya. kalau saya adalah bermain cerdas. Iya. Bermain cerdas. Kita harus butuh menganalisa tim ini karena tim ini tim yang beda juga si Iya. Australia. Iya. Tim yang beda. Kita perlu analisa tapi analisanya tidak boleh lama-lama gitu. Iya. 10 menit, 5 Dan menit. itu sudah dilakukan oleh Alex Pastur dan kawan-kawan, oleh Kluivert dan kawan-kawan. Pasti mereka lihat pertandingan Australia di bawah pelatih baru ini. Iya. Kayak apa sih mainnya? Tapi dengan komposisi pemainnya yang berubah Iya, juga, iya, kita iya. juga nggak tahu apa Nggak yang Australia tahu akan juga, lakukan. iya. Ya, maka dari itu gue nggak peduli 6 pemain cedera atau enggak. Siapa tahu 6 seharusnya lebih bagus, lebih cocok. Misal, Iya, yang muda-muda kan. Iya. iya, makanya kita nggak tahu apa Iya, yang diramu. Kita nih punya kasus yang sama, lagi sama dengan Australia, bedanya cuma 1 poin. Mereka pengen menang, kita Iya. juga pengen menang gitu. Iya. Jadi ini perang taktik, Perang taktik. perang taktik di antara Strategi. keduanya. Iya. Strategi. Oke, sebelum masuk ke water break, yakin nggak Indonesia dari peringkat kedua? Wah, ini pertanyaan Akhir ini kita klasemen, akhir simpan klasemen. aja Akhir deh. klasemen. Iya, akhir Simpan klasemen. aja kayak Lolos yakin langsung. doang. gua lawan yakin. Bahrain. Yakin. Yakin. Ini masalah keyakinan, Mas. Dua. Ini akhir klasemen ya. Akhir klasemen. Akhir klasmen. Yes. Anjing. Nah, ayo. Kalau saya sih tipis. Tipis. 3 yakin. Yakin. Kalau Tiga lolos ke round berikut yakin banget. Tapi 2. Yakin banget. 2 karena Oke, fix. Kita itu- Mamat ini masih ragu-ragu parah terhadap banget ini Indonesia. orang. Apakah Indonesia Kita menang semua, kita masih tunggu Australia menang semua enggak gitu. Kita masih bergantung kepada pertandingan lain. Iya, Enggak, kalau kita menang lawan Australia, iya sih. Lawan Jepang, kita bilang loss sama-sama. Iya. 3 match. Enggak, Kalau enggak. Australia menang semua. Enggak, lawan Jepang bisa draw. Makanya, lah ganti dong tadi. Bapak bilang tidak realistis. Bapak bilang bisa 2 tapi kalah lawan Karena Jepang. Jepang turunkan pemain pemain pelapis. Tapi kalau loss. Match terakhir. Coba dulu kita kembali ke yang pertama. Ya udah kelamaan water break aja, Oke, water break. water break. Kalau saya 3. Jadi Mamat yakinnya 3, Koci posisi 2. Oke, water break. Ya, oke, Paling nggak- sebelum kita Sebenarnya ini jujur toast ya, dulu. Koji, Toast paling dulu. gak enak klasmen begini karena kita bergantung sama Iya, karena poinnya sama tipis. match lain. Kita Dan harus tekannya poin itu 2 tipis. kali. Kita harus perform melawan Jepang juga. Iya, makanya harus Dan 3 apakah kali. kita bisa seri? Bisa aja, Australia bisa, masa kita nggak bisa? Tapi yang nanti krusial juga lawan Bahrain nih. Iya. Tapi Bahrain kan di pertandingan pertama pun kita bisa kuasai mereka kan. Iya. Di kandang mereka. Ini Tapi sekarang kan di kandang kita. Bahrain itu ada 4 naturalisasi loh. Baru. Brasil. Baru. Ya. Nggak penting, dari liga nggak- mereka. Doesn't matter dari liga Dari liga mereka. mereka. Iya, tapi kan yang jelas Sama kemarin kayak kita kami. kan di kandang mereka seperti apapun akan dilakukan untuk mendapatkan poin Iya. dari kita. Tapi ya harapannya ya tim ini tuh lolos langsung karena kalau dia masuk ke round 4 Iya, Berat. itu cuma 2 tim yang lolos langsung dan Iya. lawannya Qatar, betul. Arab Saudi ya kemungkinan yang ini Berat. diulang lagi Uni Emirat Arab, Uzbek juga belum pasti. Uzbek pastilah. Uzbek pasti ya? Karena Korea, Uzbek, UEA. Uzbek pasti Uzbek.
Itu Enggak. Jordan Oman. Gue nggak mau berandai-andai itu. Kita lolos. Tuh, di 10 rank dua. sama 13 coach, Oh iya, belum tipis pasti. juga, tipis UEA juga. sama Uzbek tuh belum pasti. Tipis juga itu. Itu makanya Sebenarnya yang grup di bawah kita ini enak nih ya, Coach. Jordan. Grup kita ini enak loh. Enggak lah. Masa Grup enak? neraka ini paling neraka di grup Grup kita. kita. Enggak, Arab Saudi, Jepang, grup Australia. kita paling berat. Paling berat lah. Enggak lah, lu have faith in Patrick Kluivert. Tuh. Ayo. Ya, Kita mau ke Meksiko. ke Soskoin water ya. break ya. Iya, jangan begitu. Iya, benar. Tadi Enggak, mau enggak, protes, enggak, tadi mau enggak. protes tadi. Enggak harus fair. Harus fair. Lempar di sini. Enggak jelas lemparnya begitu. Iya. Nah, gitu dong kan. Andy Cole kalau dilempar benar. Andy Cole suka lompat tinggi. Lompat tinggi. Oke ya. Water break kita adalah sebutkan pemain top Australia sepanjang masa yang bermain di Eropa. Ini menurut AI. Ini Family 100. Oke. Saya duluan ya? Iya dong. Langsung kan ini? kamu menang. Langsung Toskoin. ini? Yes, langsung. Sebutkan satu nama. Kewell. Kewell. Harry Kewell. Kita kunci jawabannya apakah ada survei membuktikan. Harry Kewell. Pertama poin Viduka. 50. Mark Viduka. Bekas pemain dari Leicester City di eranya Paul Robinson. Iya, Mark Viduka. Apakah ada survei membuktikan? Hah, udah menang saya. Mark Viduka. Gue juga Ada taunya juga. dua itu. Udah menang. Bresciano. Bresciano. Parma. Lazio juga ya. Apakah ada survei membuktikan? Bar Bresciano, bro. Dia jago coaching. Enggak, gue juga Bro. Kewell Viduka siapa lagi? Ada Anjing dong. kipernya. Aduh. Ayo. Masih Irfan. ada? Irfan. Siapa? Irfan. Irfan. Apakah ada Irfan, survei Irfan. membuktikan? Aduh. Udah, Koci. Koci, masa satu nama aja nggak ada di kepala lu, Koci? Gue lupa. Ada, ini Ada, terkenal. iya, aduh. Iya, terkenal kok. Lu pasti baru bilang, iya kenapa nggak kesebut ya? Pasti begitu. 5. Enggak, itu ada dua saudara termasuk yang jadi mantan pelatih itu juga mantan pemain. Iya, pokoknya legend lah kalau untuk Australia lah. Brad siapa itu namanya? Brad Pitt. Enggak, Brad Talk, brand dong ya. Brad nama depannya. Lah, Brad siapa? Brad, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Lupa. Mamat. Lupa, asli lupa. Schweinsteiger, kiper. Kiper. Schweinsteiger, pokoknya tuh kiper, switch. Pokoknya SCHW gitu. Oke. Iya, oke. Apakah ada survei membuktikan? Woi! Tidak Saya ada. selesai. Coach terakhir. Legend, coach. Aduh, Ya bermain tahu di Liga Inggris. yang Indo itu kan? Enggak, rambutnya iya, hitam. iya. Lupa gue namanya. Oh, astaga. Tahu kan? Tahu. Oke, tapi Lupa udah gua. habis kesempatan Tahu, Anda. tahu. Oke, Nggak, lupa forget it. Gua apakah lupa. ada survei membuktikan? Lupa Ferguson, apa tadi bilang Ferguson? Bukan. Apa? Enggak, gue lupa namanya. Survei membuktikan. Beret. Nah, Siapa? ini dia. Tim Cahill kenapa nggak Tim Cahill. Hei, kok tadi gua bilang iya. Gue lupa namanya. Oke. Wah, ada itu. Lah Iya, itu ini ada. Mark Schwarzer. Iya, Schwarzer. Beda. Kan saya bilang nggak SW, bisa. kayak Gue juga Brad lupa. tadi. Enggak, Kiper kan? enggak. Lu harus bener nggak sebutnya. Enggak, lu harus sebut. Penyebutan harus bener, Lu harus bener Schwarzer. sebutnya. Enggak, salah. Astagfirullah, kiper kan dia. Bung. Ya Allah. Tadi saya maksudnya sama sama Anda. Iya. Enggak, salah. Lah terus Brad tadi Lu- siapa? Kalau benar ada Nggak apa gimana? salah juga. Kalau Brad tadi tiba-tiba ada siapa? Enggak ada juga. Oke, Ya lu Allah. go for. Astaga. Next. Oke, next. Astaga. Pertanyaan berikutnya. Australia. Waktu dulu, Ya, waktu. sudah, Apa? Ini, skor. Skor. Skor sementara Koci 100 kosong, 0. Mamat 110. Oke, Kedua, leading, Koci. Ya. Pertanyaan kedua adalah, Ya elah. sebutkan pemain Indonesia berawalan huruf B. Katro nih mah. Ayo. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, kita kunci jawabannya apakah ada survei membuktikan. Poinnya 50 langsung. Buah Solosa. Boa Ini masa Solosa, bebersih. apakah ada survei membuktikan? Langsung ini dia posisi kedua, Boa Solosa. Ini masa bersih. Selanjutnya, Enggak tahu. Lagi. Bentar. 5. 4. banyak Koci.
Tidak usah kasih tahu ya. Gua nggak tahu pemain Taruh di sini. Indonesia. Udah balik sini. Anda balik sini aja. Budi Sudarsono. Balik sini aja. Balik sini aja. Balik sini. Saya tutup mata Anda. Survei membuktikan. Biarkan dia menjawab. Survei membuktikan. Ya udah, biarkan dia menjawab. Biarkan Bapak itu menjawab. Oke, satu lagi. Ayo, coba. Survei membuktikan. 5, 4, 3. Waktu. Weh. Survei Waktu. membuktikan. Waktu. 3, 2, 1, 0. Survei membuktikan Budi Sudarsono tadi. Sudah tadi sudah. Oh, udah. Satu, siapa lagi? Nggak ada. Langsung sebut dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Survei Ya, habis. membuktikan. Udah tahu. Oke, Deret. nggak ada. Saya ya. Ya, Bima Bapak. Sakti. Bima Sakti. Survei membuktikan. Masa nomor berapa? Ini baru. Wah. Masih ada satu lagi tersisa? Gua kasih tahu. Enggak mau. Ternyata mau juga. Buruan, weh. Sabar dulu. Nanti saya jawab Bruno Fernandes kan salah. Iya, jangan dong. Iya. Local pride. Sabar, diam. Udah lihat kelamaan Eh, waktu belum. Ayo. 3, Bayu Pradana 2, deh. Bayu. Tadi kan ada Bayu Pradana. Wah, Bayu Bayu Pradana. Pradana. Salah. Survei membuktikan. Nah, sudah Masih ada selesai. Koci ya, satu lagi. Masih ada Oh, berarti Koci. aku masih satu? Iya, masih satu. Iya kan, ini kan masih ada. Ini Iya, masih oke. Koci. Ini mah nggak ada di kepala dia pasti. Kepala lu harusnya ada, Mat. Tapi lu nya kebangetan, lu nggak inget permainan dia. Wah, gila. Padahal sih. Fak lah, apakah ada? Survei Nggak ada. B, Budi Bambang. Bima. Waktu. Gue nggak tahu lah. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sekarang Mamat kesempatan tahu juga. terakhir. Namanya. Wah. Nggak ada clue-cluean. Tebak. Tadi kasih Lu lebih tahu soal Liga 1. Negara lu. Aku makanya lupa. Masih main. 5, Masih main. 4, 3, Masih main. 2, Puncak shut up. klasemen. Nggak boleh dibilang, nggak boleh kasih clue, lu kasih Iya, clue. iya. Dia lebih tahu, lu harusnya clue kasih gue lu. Ayo. Aduh, Udah 1-0, ayo buruan. Beckham. Hah? Beckham Putra. Beckham Putra. Ben Berlian. Survei Enggak, membuktikan Beckham Pega Putra. Putra. Bener lagi. Wah, Lu untung kasih nggak dia. jadi ganti. Lu kasih dia clue. Tapi masa Beckham Putra dibandingkan Bayu Pradana? Pega Putra. Selisih AI. cuma 20. Bayu, Iya. tapi kan abis ini saya. Ya, Oke, belum tentu lu menang. Belum tentu benar. Oke. Menang. Ini finale, Oke, finale. Oke, pertanyaan ketiga. Pemain kaki kiri terbaik di dunia. Asik. Pemain kaki kiri terbaik di dunia. Sebutkan. Survei membuktikan. Lionel Ini Messi. menurut AI. Lionel Messi. Apakah Lionel Messi peringkat Bener pertama? Kita lihat. Survei membuktikan. Ada. Tapi 2. bukan peringkat pertama. 2. Ya. Ini AI. AI. Lionel Messi 2. 2. Wow. Satunya berarti lebih hebat dari Lionel Messi dong. Ayo buruan waktu. Sabar belum 5, waktunya belum. 4, Belum. 5, Lionel Messi. 4, 3, Maradona 2. deh. Hah? Maradona. Siapa lagi lebih bagus dari Messi? Ya Maradona. Iya. Maradona. Kita lock jawabannya. Apakah ada survei membuktikan? Ada. Satu. Iya, tidak Menang ada yang udah lebih dia. bagus Belum. dari Messi. Udah menang Udah lah. menang ya? Iyalah, Ya menang. lanjut. Saya coba aja ya. Ini berkat drawing aja dia menang. Dua kali duluan. Koci tadi kalau B juga saya dapat Udah. menang. Awalan ini Junino Pernambucano. Jauh banget ya. Survei Salah. membuktikan. Nah, Koci. Arjen Robben. survei membuktikan. Arjen Robben. Apakah ada? Ada. Koci masih punya kesempatan. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Apakah ada di kaki kiri pesepak bola terhebat? Survei membuktikan. Tidak ada. Tidak ada. Ryan Giggs. Gue demen nih komentator-komentator gue nih pinter-pinter banget nih. Ryan Ryan Giggs. Giggs, apakah ada? Survei membuktikan. What? Di atas Robin. Satu lagi ya? Satu lagi, sapu bersih. Satu lagi ya? Enggak sapu bersih juga ini. Aduh.
Angri enggak. Aduh, Thierry Angri dah. Terkenal dengan tendangan bebasnya. Juninho. Nggak ada tuh udah Thierry Angri. Mana? Parah ini dari tadi kasih bantu Mama terus. Udah aku Thierry Angri. Thierry Angri, apakah ada survei membuktikan? Nah, Koci masih ada satu lagi Iya, ya? Koci satu. Iya, Koci masih ada. Koci, terkenal dengan tendangan bebasnya. weh. Super kencang. Ah, udah. Ronaldo dong. Super Enggak, kencang, Ronaldo tendangan kanan. bebasnya. Oh my God. 5. Roberto Carlos. Roberto Carlos, apakah ada survei membuktikan? Tendangan Ada. bebas sih banyak ya. Tapi kalau tendangan bebas kencang Keren, ya iya. udah pasti Roberto Carlos. Iya. Hasil. Oke, hasilnya. Parah. Koci 160, tepuk tangan Dia untuk Koci. menang drawing aja. Ya, Mamat poinnya memang 250 tapi karena dia melanggar peraturan Iya. minus Melanggar apa? 100. Melanggar apa? Tadi kalau nggak salah ya. Apa? Bener nggak? Ini Dewan Juri dibilang. Ada. Ya itu suara Iya, marah. setuju. Iya. Mas 100. Gua masih menang. Hapus coba. Gua hapus. menang 2 kali beruntun. Hapus. Gua menang 2 kali beruntun. Sampai tadi Yeay. Bretol keluar, Bretol Enggak. keluar. Protes berlebihan, setuju. Woi, kenapa dihapus? Enggak. Woi, Enggak, saya siap. Ya kan? ini aturan Ya, etika. SOP. Saya siram Etika, pakai air. etika. Tunggu. Ini SOP. Tapi kan saya mengikuti pada akhirnya. Kartu merah. Ya, etika. Menyekap apa? Etika. Menyekap apa? Etika. Sudarsono. Balik sini aja. Balik sini. Saya tutup mata Anda. Survei membuktikan. Biarkan dia menjawab. Survei membuktikan. Ya, udah. Lu duduk lu. Gimana Nggak ini? boleh. Itu terserah moderator. Ya oke. Moderator, sumpah topi merah Anda saya bakar ya. Ini MU loh, Sumpah ini ya. MU loh ini. Iya, setan-setannya saya bakar kembalikan ke neraka. Setuju. Apa? Kita harus Etika jaga ya? etika. Etika. Dalam Etika. talk show harus jaga etika. Iya, ada Dan ini udah etikanya. melanggar udah Berapa kali ya berkali-kali. Bapak Justin Udah mengata-ngatain Udah bagus. Mengata-ngatain. Dia dapat kartu merah. Dia mengintimidasi host di sini. Saya Iya, protes. betul. Betul. Sumber merasa Iya terintimidasi betul, di sini. setuju, Ya. setuju. Oke, Bagus. tahu begini ya, dari pertama saya intimidasi. Dari pertama saya sekap Anda. Ya, dari pertama. Mengunggulkan. Saya pasti kalah kan? Nah, saya sekap tambah. Memprioritaskan sportivitas, betul. Ini. Etika, betul. Harus belajar Kurangi. etika. Saya sekap tambah. Saya sekap tambah. Oke. Harus belajar etika. Babat 250. 2 kali beruntun menang. Yeay. 250. Enggak, Berapa? 250. Potong 100. 250. Potong 100. Iya. Jangan takut intimidasi, Berapa? potong Babat 100. dapat 250, Koci dapat plus poin 200 poin. Iya. Saya yang salah yang ditambah poin. Yang ditambah poin. Anda kayak regulasi Liga 1 deh. Dua kali menang. Yeay. Kayak regulasi Oke. Mitra 2 Kukar kali nih. menang. Kita punya VAR ya atas nama Si Hari Soko. Yulianto. Si Soko main malah tim lain yang ditambah poin. Atau pernyataan. Saya rasa sudah tidak ada lagi kata-kata proses. Tim sudah diperkuat dengan tambahan diaspora. Susunan staf, pelatih pun sudah sangat bagus. Bahkan sampai ada analis teknik direktur. 1 poin di Sydney rasanya sangat realistis. Setuju? Pasti Gue setuju. nggak ngerti. Pertanyaan kan adalah sudah tidak ada lagi kata-kata proses. Lu pikir Kluivert tukang sulap apa? Iya, ini gue setuju kalau itu sih. Tetap ada proses ya. Ya pastilah. Iya. Namanya olahraga ya, Pak, nggak ada yang tanpa proses. Dan ini kan baru juga. Bahwa kita harus peluang besar lolos, iya. Tapi bukan berarti nggak ada kata-kata proses. Pasti ada. Apalagi kalau tujuan teknik direktur itu kan jangka panjang. Bukan untuk analis saja. Bukan untuk untuk timnas senior pembinaan, aja. bukan timnasnya doang. Berarti kardus. Kardus ini Yulianto. Mat, setuju Mat? Apa tuh? Ya ini proses, kata-kata proses. Kalau Koci tadi bilang tetap butuh proses lah. Tetap, terutama kita tadi saya bilang pemain butuh proses untuk menyatu. Iya. Ini kalau kita keluarin tim kepelatihan ya, pemain pun sendiri itu butuh proses untuk menyatu. Lihat Chelsea. Sekarang kan baru ada bisa naik di 4. Segambreng beli pemain. Iya. Oke. Walaupun pelatihnya gonta-ganti, pelatih yang salah atau pelatih yang apa, tapi tim itu tetap butuh proses, untuk menyatu. Iya. Misalnya Karena Septian, ada emang dia proses. masuk gak butuh proses. Iya. Dia bergabung dengan senior-senior yang lain. Butuh. Ferrari. Ini Dia nggak butuh olahraga, nggak ada olahraga tanpa proses. Oke, itu dia. Kita setuju. Kita tetap butuh proses teman-teman. Dan kita juga setuju kalau Mamat butuh proses juga untuk memperbaiki etikanya. Iya, dalam betul. perdebatan Iya. ini. Dan kita ketemu sampai Ini episode strap berikutnya. biar dia tahu. Iya. Gue Saya dapat tetap 100% ini sampai yang ekstra. tetap menang sebenarnya. Gue Yang dapat menang siapa? 100% Yang ekstra. suka, Yang like, menang comment, siapa? subscribe Karena gue ya. sportif. Sampai jumpa Gue yang episode menang. berikutnya. 2 kali menang beruntun. Indonesia. Yeay.
Dua kali menang beruntun udah selesai, nggak ada. Anda harus dengar. Kita kejar Anda sampai masuk.